dan Umar, Nabi Muhammad sebagai ayahnya mengatakan dia masih terlalu kecil. Kenapa 15 tahun? Kita ambil yang paling kecilnya ya, paling mudanya. Kenapa 15 tahun Bukan dia bilang dikatakan masih lebih terlalu kecil, kecil. masih terlalu kecil? Kenapa 6 tahun tidak masih Bukan masih kecil? terlalu kecil, dia bilang dia belum siap. Dia Bukan Pak, mengalasankan itu karena dia saya menolak. tunjukkan. Saya tunjukkan ya tunjukkan, bahasanya. Masih kecil ya, silakan. sebentar. Saya keluar dulu ya. Nah, ini yang di bawah-bawah ini yang cuman tahu ngomong-ngomong begitu, tidak tahu apa-apa, bilang kau ke Gua Hira. Gak gini Pak Yayat. Akalnya saja ini. Kita di sini semua pakai data, jadi supaya nggak ada fitnah atau menghujat ya. Iya. Kita di sini diskusi Tapi baik-baik. Kita tidak kenyataannya ada. pada saat itu memang seperti itu, Pak. Enggak, jadi gini, Anda kan jadi gini Anda aja Pak ahli Yayat. ilmu. Pak Yayat kan Ya, ngerti. Anda ahli ilmu, Anda Menurut Pak Yayat, memaksakan kita dengar. untuk Menurut Pak mengilegalkan ini Yayat. barang ini. Menurut Pak Yayat kan berarti pada zaman itu ada Yahudi juga melakukan hal yang sama. Coba datanya mana supaya tidak Ya terjadi sudah, fitnah. searching aja Mana? banyak Enggak data-data di mana? Anda internet. bilang ada banyak, kan satu aja, coba tunjukin, tolong. Nah, tunggu sebentar. Satu Ya. aja. Saya lihat dulu alamat yang saya cek kan. Nanti Anda searching sendiri. Ini saya gedein dulu ya. Enggak Pak Yayat, Anda keluarkan, Anda kan bisa on cam, tinggal on cam aja. Saya cuma satu HP, tidak bisa saya periksa data Nih sekali. saya. Cuma satu HP. Bisa Pak, bebantai. di SS Pak, screenshot Pak. Kayak saya yang gini di screenshot Pak. Saya juga cuman punya satu kok. Belum nongol, sebentar ya. Nih Pak, saya dapatnya yang berbahasa Inggris ya Pak. Yang bahasa Indonesianya saya nggak tahu nomornya. Lihat, ini Fatimah ya. Fatimah ini dilamar Umar, ya. Mana screenshot? Nih Pak, ini screenshot. Propose married to Fatimah. Ini kan yang melamar siapa? Umar dan Abu Bakar. Lihat, Abu Bakar dan Umar propose married to Fatimah, melamar lamaran Ini data dari pernikahan mana yang untuk gua ambil? wanita. Sunnah.com. Ini sunnah.com Pak. Ini kan punyanya Al Azhar itu university Bukan Pak. Muslim punya ini. Coba yang Muslim punya itu pasti Ini- bahasa Indonesia ini- ada. Ini bahasa Inggris. Data dari Pak. mana ini? Ini yang punya situs ini adalah Universitas Al Azhar Kairo Pak. Yang punya ini Pak, Kairo yang punya universitas. Lihat. Lalu Baginda bilang apa? She is young. Dia masih muda Pak. Kata-katanya jelas Pak. Lalu dilamar oleh Ali. Ali melamar dia dan menikahinya. Ini si Ali. Ya. Jadi ini yang ngelamar ini adalah si Umar Ini dan si Abu Bakar. mungkin Dia waktu bilang itu kan dia orang Muslim tahu masih itu, Pak. muda. Iya. Kalau Ya, orang orang Muslim tahu ini bahasa pengelakan untuk para yang melamar dia dulu, karena dia memang mau jodohkan dengan Ali ini barang. Jadi menurut Bapak ayahnya itu, Alasankan. nabimu itu menggunakan alasan yang tidak benar. Tidak, benar saja karena dia Benar nggak dia masih terlalu muda? Dia Benar bilang nggak begitu untuk tidak menyakiti perasaan. Benar Itu nggak menolak masih secara dia halus. Fatimah masih terlalu Ya. muda? Benar nggak Kenapa? Fatimah masih terlalu muda? Ya, jadi begini. Kita jelaskan. Ini tidak berbelit saya jelaskan. Ini bahasa Ya. kiasan alasan untuk menolak. Jadi tidak benar Fatimah masih terlalu muda. Nah, tidak benar.
Berarti bagindamu berbohong. Kena berbohong. Ini Karena berbohong. tidak benar Memang betul. kata-katanya Anda bilang dia tidak berbohong. benar. Ya, Anda bilang berbohong seperti itu karena dia berbohong itu untuk menolak secara halus. Oh, jadi artinya ketika Artinya, Aisyah, ketika Aisyah bagindamu terlalu kecil, terus katanya baginda dapat mimpi dari Allah untuk menikahi Aisyah, itu berarti bohong juga, hanya sebuah kiasan alasan gitu. Yang gimana? jadi gini Pak, jadi nabimu ini tidak bisa dipercaya kalau dia ngomong. Dipercaya. Lah ini Ada dia ada tidak berkata, satu sisi tapi di ini dia mana tidak dia- berkata yang benar Pak. Ini ngomong Dia biasa, berbohong. bukan wahyu dia sampaikan ini. Ini dia sementara Loh, sebagai manusia Bapak, yang seorang memang beralasan berbohong, seperti itu. Jadi Pak. begini Bu, saya jelaskan kepada Anda, ini Ya, persoalan silakan. tidak ada hubungannya dengan alasan yang sebenarnya anda maksud ini. Karena Jadi alas tidak ada yang mana yang hubungannya saya antara maksud si yang Aisyah mana? ini menikah muda dengan Nabi Muhammad dengan persoalan ini. Ada Pak, pada zaman itu 15 tahun terlalu muda. Kenapa pada zaman itu juga 6 tahun tidak terlalu muda? Maksudnya gini loh, Miss Esther, oh pada zaman itu si baginda itu menolak secara halus gitu loh, supaya tidak bisa Fatimah dinikahi gitu. Jadi kalau bagindanya dia menolak dengan cara halus seperti itu dengan cara berbohong, bisa jadi di tempat yang lain pun dia Oh berbohong. enggak, sama waktu ketika Aisyah juga dia bilang dia dapat mimpi dari Allah, itu sebenarnya cuma alasan aja gitu supaya mendapatkan. Jadi bohong semuanya. Itu Pak, kalau dia suka berbohong, omongannya nggak bisa dipegang Pak. Ya Allah, ini bagaimana ya, mau ngomong bagaimana sama ibu ini? Kita begini Ini Bu. Pak Yaya, maka gini Pak Yaya, coba pakai data, Bapak keluarkan data untuk membantah. Jadi nggak hanya sekedar ngomong. Kalau Anda bernarasi liar, kita pun bisa bernarasi liar gitu loh Pak. Jadi kalau ada data, kita tidak bisa menolak data gitu loh. Ya gimana? Tapi maksud bukan hanya begitu Pak. Yang setahu saya begitu yang dijelaskan kepada saya. Bukan untuk apa beda 16 tahun, bukan. Umur orang dulu juga begitu. Enggak. Ya, Artinya gimana Anda juga? enggak, artinya Anda mengakui Kata- bahwa Fatimah Baginda itu orang dulu berbohong. juga Pak. Fatimah Pak, ya, Bu. orang dulu Pak. Fatimah itu orang dulu bukan orang sekarang. Iya, orang dulu, orang sekarang ya wajar. Enggak, sekarang begini aja Pak Yaya, menurut Anda itu Bapak adalah tahu berarti di Arab itu Baginda sebelum Nabi berbohong Muhammad gitu. SAW, kenapa mereka kekurangan wanita waktu itu? Kenapa? Karena Wanita, Pak. itu di Arab Saudi itu sebagai Mana? aib wanita. Mana data Berkurang yang perempuan di mengatakan? sana. Ibu tidak tahu. Saya kasih tahu Perempuan Bapak ya. wanita di sana masih Makanya banyak. Pak ya, maka gini Pak Tunggu, Pak Yaya, Cahya. coba Pak Anda Cahya sebentar. datanya. Setelah Fatul Mekah itu ada, sudah Pak itu Pak Abu Yayat. Bakar sudah Pak Yayat. melaksanakan anak. Pak sudah ada Yayat. program beranak. Kalau Bapak bilang pada waktu itu wanita itu kekurangan, kurang, datanya di mana? Di Tidak Sirah ada Nabawiyah, ceritanya. Ibu baca di Sirah Nabawiyah bagaimana itu pada saat Sirah itu? Nabawiyah siapa? Sirah Nabawiyah siapa? Nabawiyah itu Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW atau cerita atau kisah Nabi Muhammad SAW. Ibu baca itu pada saat itu memang kekurangan wanita. Wanita Oke, dianggap selamat aib pada malam. saat itu. Thank you Mas Yasser ya. Aku tinggal tadi sebentar. Oke, gimana? Mana sampai gimana? datanya? Mana datanya? Kasih tahu, Gadas ibu baca bahwa saja. Ibu baca di Sirah Nabawiyah. Saya tidak mau. Sirah Nabawiyah Pak mana Yayat, Pak? Pak Sirah Yayat, Nabawiyah mau mama data. mana? Sirah Nabawiyah Ibu tanya mana aku yang gimana ini? mengatakan Saya sudah sampaikan itu datanya. Sirah Nabawiyah tidak baca. ada Pak, tidak ada. Tidak ada di mana. Sebentar, Saya baca sebentar. Sirah Saya Nabawiyah juga ada, Bu. baca Pak Sirah Nabawiyah. Iya, oke. Tidak ada. Yang gini ya. Tidak ada. Yayat, Anda kira tidak ada? Yayat sebentar. Betul, saya udah ada bukan semua. kira, saya baca. Yayat sebentar. Ya, sekali lagi buat Islam. Kalau dengan data yang ditunjukkan siapapun di atas, kalau kalian tidak sependapat, ya, tolong disanggah dengan data. Mau Sirah Nabawiyah, mau Ibnu Katsir, boleh asal jelas Sirah Nabawiyah halaman berapa. Jangan kita malah disuruh nyari. Nah, data itu kamu sudah baca belum? Silakan, saya kasih waktu lagi. Jangan cuma Sirah Nabawiyah. Halaman berapa?
Halaman berapa? Biar saya bukain buat Bapak. Belum baca Kita lihat ya dia tuh kualitasnya kata ini ya. Ustadz, dia kata Ustadz. Biar saya bukain buat Bapak. Sirah Nabawiyah apa? Jangan bilang ada di surah. Sirah itu banyak halamannya. Jangan kita malah disuruh nyari. Kamu sudah baca belum? Intinya kan gitu. Kekurangan wanita katanya. Ya, tapi Oke, saya memang kurang tiada bukunya, Bu. Tapi begitulah Sirah bantahan Nabawiyah berapa? saya. Silakan. Tidak Tapi ada Pak. Kalau gitu jangan bantah Pak. begini, Bu. Maaf, Sebentar. minta maaf ini. Ya, Sabar. kamu bisa Saya kondusif jelaskan tidak? kepada Anda. Sebentar. Yang saya Yayat. tahu apa yang dalam Islam saya Yayat. seperti itu. Jadi sanggan Nggak Anda. ada datanya Pak. Sebentar. Nggak usah takia, yang penting ada data dulu, nggak usah takia. Ini datanya Diam sama dulu. saya bilang begini, Bu. Sabar. Yang saya terima seperti itu. Yayat. Yang saya sekali terima. lagi. Dan saya Kamu jelaskan terima. kepada Anda Hei, kesalahpahaman. iblis. Setan iblis. Dengerin saya. Kamu terimanya di mana? Surah apa? Dalilnya apa? Ya, jangan kamu malah ngomong ngoceh-ngoceh terus. Sirah Nabawiyah halaman berapa? Sekali lagi, kita ngikutin narasi kamu di Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah halaman berapa? Sekali lagi. Kita lihat Saya ya bilang- kualitasnya Islam ini. Minta maaf, Bu ya. Ini bukunya tidak ada sama saya. Lah, Ya, kamu- Bukunya kamu halamannya baca saya dari saya mana tidak itu? hafal. Sebentar, tahan. Saya bukan kayak Adi Hidayat Tahan, menghafal halaman sebentar, buku. sebentar. Dan juga datanya, bisa data kondusif buku nggak? ini belum ada Kamu sama tadi saya. bilang ya ampun, kamu bilang ada di Namun, Sirah Nabawiyah. Kamu Iya, sudah baca jangan belum? begitu, Bu. Jangan minta tolong, jangan dungu. Iblis. Kita carikan, diam dulu. Dengar teman-teman, kayak model sampah-sampah iblis gini, jangan dikasih hati, ya. Bawa sendiri Sirah Nabawiyah, saya ikutin. Nah pertanyaannya, kamu sudah baca atau itu apa data odong-odong? Kata Ustadz. Saya nggak bawa itunya. Karena nggak ada datanya. Orang ini kan karena nggak ada Inilah datanya. Islam. Inilah Islam, ya. Kalau sama saya poin-poinnya, nggak perlu muter-muter. Pertanyaan saya, kamu sudah baca belum? Kok kamu bisa tahu itu di Sirah Nabawiyah? Ya, tambah mau memutuskan sendiri, kamu siapa? Justru kita ngikutin narasi kamu. Oke, Sirah Nabawiyah, nomor berapa, halaman berapa? Ya, jangan bilang oh saya lupa. Berarti jangan kamu narasikan kalau kamu tidak pasti. Ya, ingat ya. Data yang belum valid jangan coba-coba dinarasikan di komal-komal Kristen, karena kamu akan dikejar. Ya. Kamu bertakia terus di sini. Miss Esther tuh sabar orangnya. Kalau kena saya nggak bisa. Iya, Saya Miss Esther tuh udah sabar. Saya udah bilang coba keluarkan data, nggak usah takia. Kalau ada data, kita juga bisa baca bersama gitu kan. Nggak usah hanya bernarasi tanpa nggak ada data gitu. nggak ada kan akhirnya kan, sama kan kayak FDS kan. Jadi ini dua kan, sama FDS tadi. Oh ada, ya dia lagi haid, ada di Quran. Oke, di Quran mana? Muter-muter ke sana. Poinnya apa? Poin loh. Kok malah nanya poinnya apa? Narasi dia kita ikutin, sama kayak Yayat ini. Narasinya diikutin. Oke, di Sirah Nabawiyah. Kita buka sama-sama ya. Sirah Nabawiyah halaman berapa? Kan gitu. Ingat kalian Islam-Islam ya. Kalian harus belajar mulai sekarang. Kalau naik ya, jangan kepedean narasi. Narasimu itu pasti kamu apa? Kamu menduplikat ya tentang ceramah ustadzmu. Mendengarkan ustadz. Dipikir cuma mendengarkan aja kita terima. No. Kita mau belajar, bukan mau mendengarkan seperti kamu. Ya, kita mau belajar ya, pakai data valid. Narasi boleh, tapi narasi itu harus berdasar. Dasarnya apa? Dalil. Sekali lagi sampai capek saya ngomongnya. Kamu boleh bernarasi liar itu di komal Islam, jangan di komal Kristen, dikejar kalian. Ingat ya, kita mau belajar. Ya, sesuai dalil, bukan sesuai ceramah kalian. Muter ke sana. Sekali lagi ya, kamu minta naik ya Yayat ya. Sekali lagi. Ya, saya menganggap kamu juga manusia, jadi saya berhadapan dengan manusia yang berakal. Ya, saya masih mengejar kamu dengan narasi kamu ada tertulis di Sirah Nabawiyah.
Sirah Nabawiyah halaman berapa? Kalau kamu bilang, oh saya nggak bisa buka, nanti minta tolong Miss Esther. Ya, kamu minta sekali lagi naik, saya naikkan. Kita lihat kualitasnya ayat ini. Jangan kamu cuman bernarasi, nggak bisa kamu narasi di komal-komal Kristen. Kita ngizinin narasi kok. Asal punya dasar narasi itu. Kalau, oh saya dengar, saya ini, itu kan memang menurut ini, menurut itu. Oke, menurut ini dan itu tertulis di mana? Oh saya lupa, itu bukan narasi. Itu namanya ngalor ngidul, nggak jelas. Bagaimana kita mau belajar ya dari sesuatu yang tidak jelas dasarnya? Ya, jadi kalian kalau mau bernarasi di Komal Islam, di Komalnya Rifa sana. Karena kalian sama aja, yang penting ceramah. Kita mau belajar pakai dalil, bukan belajar dengerin ceramah kamu. Dulu kekurangan wanita. Saya baru dengar dalilnya itu. Terus kalau kekurangan wanita, anak-anak disikat. Ayo. Bu Esa nggak hanya anak-anak, ayam, kambing pun disikat. Iya, laki-laki juga Masalahnya- disikat. Masalahnya kalau kekurangan wanita, lah bagindanya istrinya berapa? Berarti kelebihan wanita dong. Ngomong gitu makanya lucu. Makanya lucu. Aduh, Mana ya. dia minta naik terus keluar lagi, minta naik keluar lagi. Kamu sudah siap data, ayat naik, Sirah Nabawiyah berapa? Kita lihat kualitasmu. Ayo. Ingat ya. Kamu punya narasi, kita kejar itu. Sirah Nabawiyah berapa? Halaman berapa? Nanti minta tolong Miss Esther yang minta bukakan. Tapi otomatis kamu sudah baca dan kamu pasti tahu di mana itu halamannya. Halaman berapa itu? Ingat ya, kalian itu ya, kalian boleh bangga dengan kalian pinter bernarasi seperti Ustadz. Ya, tapi bukan di Komal Kristen. Karena kita nggak butuh narasi kalian yang liar. Kita butuh orang bernarasi. Contohnya, ke zaman dulu ya, karena kekurangan wanita sesuai di surah, itu narasi. Sesuai di surah sekian atau di hadis ini. Kita buka sama-sama. Itu namanya narasi berdasar. Saya ajari kamu. Kalau narasi, oh itu kata begini, saya mendengarkan ini, saya dikasih taunya begini, begini. Itu nggak diterima di Komal Kristen. Karena kita belajarnya bukan dari narasi. Saya aja menunjukkan dalil dari tadi. Kalau kalian udah kebiasaan, makanya kalian harus nggak bisa kritis kok kalian itu. Oh iya, kenapa sih Komalnya Oten ini buka data Quran, buka data hadis? Karena memang kita membaca, kalau kalian kan nggak pernah. Hah? Sama-sama FDS, sok-sokan bernarasi. Begitu diikutin, lenyap, sunyi senyap, kayak malam kudus. Ya. Kirim permintaan kalau sudah ketemu, halaman berapa Yayat. Ya, jadi saya ajarin kamu sekali lagi, kalau mereka Komal Kristen harus punya data yang valid. Nanti kalau narasi kamu dikejar, kamu bisa menunjukkan. Itu loh. Ya, dari tadi Miss Esther nunjukin data, saya dari tadi nunjukin dalil, bukan cuma omong kosong. Ya. Malam kudus kan sunyi senyap nih. Ya, kalau mereka sunyi senyap, nggak ada dalilnya. Bernarasi cepet, nomor 1. Pinter, gue akuin memang kalau narasi nomor 1. Tapi narasi itu punya dasar 0. Kata ujung-ujungnya, saya mendengarkan itu kata ustadz, kata ulama. Lah, Kalau nggak bisa narasi, orang tuh nggak mungkin demo berjilid-jilid untuk mengapai Ahok. Kan itu? sekali lagi ya teman-teman Islam, saya kasih tahu kalian ya. Saat ini kalian sudah tidak bisa memakai cuma narasi kalau masuk ke Komal Kristen, apalagi Komal saya. Saya pasti mengikuti narasi kamu dan saya kejar narasi itu berdasarkan di mana. Ya.
Dan saya tahu trik-trik kalian, bernarasi dulu, dalilnya nanti, yang penting narasi dulu didengarkan sama mereka gitu kan. Kalau saya nggak mungkin bisa kayak begitu di tempat saya. Karena ada teman-teman, biarin Bu, dia menjelaskan, saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh dalil ya. Karena di dalil itu sudah cukup kemenak yang menjelaskan, yang mengartikan. Kalian siapa mau menjelaskan? Hah? Kurang kemenak. Kan itu. Kalau dijelaskan pun pasti itu nanti ada asbabun nuzul. Benar nggak Miss Esther? Kita buka asbabunnya apa. Bukan kalian yang menjelaskan, kalian siapa. Gitu loh. Muter-muter itu cuma asumsi sendiri. Jadi bernarasi, pakai takia, pakai asumsi sendiri apa yang di pikirannya itu yang keluar. Sementara dalilnya tidak tertulis seperti itu. Kalian siapa nambah-nambahin? Saya dari tadi cuma menyampaikan apa kata yang tertulis. Ya. Saya malah menghargain kalau orang yang jujur, ya. Kayak si siapa tadi tuh? Fajar, kayak gitu, ya. Itu saya lebih menghargain gitu. Jangan bernarasi menangnya narasi, tapi nggak ada dasarnya, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu loh teman-teman. Memang kalian susah diajarin jujur, nggak bisa jujur. Jarang ada. Ya. Sebenarnya gampang kok itu. Ya. Sudah tertulis, hadisnya ada tentang judul pertanyaan saya ini. Hah? Cuman kalian mau jujur apa enggak? Kan itu. Kebanyakan nggak jujur semua, udah kepanasan semua. Sementara yang tertulis bener kok dalilnya. Baru satu dalil itu. Ada beberapa dalil yang menyatakan bahwa memang iya. Dinikahin 6 masih main boneka, di rudal atau di wik-wik umur 9. Pertanyaannya, ya. Berarti bener dong sama bocil. Pertanyaannya lagi, apakah pantas jadi junjungan? Itu loh. Nah ini kan kalian sendiri nggak tahu kok. Banyak di keluarga saya juga nggak tahu itu umur berapa. Di rudal. Saya kasih aja dalilnya beberapa. Udah diem mereka. Ya. Oh itu waktu 9 tahun. Tapi itu waktu sudah akil balik. Di mana tertulis Aisyah akil balik? Nggak ada. Cuman apa kata Ustadz. Sementara tidak tertulis. Ya itu namanya akil balik. Lah kok nambah-nambahin? Berapa orang tadi bilang, oh di dalam Quran sudah akil balik. Oke, saya ikutin. Surah berapa? Muter ke sana, muter ke sini. Tertulis nggak itu surah itu buat Aisyah? Kan enggak. Inilah kalian. Saking sempurnanya ditambah-tambahin nama kalian sendiri. Kenyataannya kan yang naik kan begitu semua tadi. Ya. Jadi sekarang kalian harus berubah, tapi terserah sih. Kalian harus kritis kalau ke Jumatan, kalau kalian ke pengajian buat yang perempuan-perempuan. Kalau dengerin sudah nggak pakai, maksudnya jangan cuma dengerin aja, diminta dalilnya. Ya. Makanya memang beda sama Kristen. Sebelum pendeta ceramah, kita sama-sama buka dalil dan membaca sama-sama bergantian. Ya, makanya kita nggak pernah bisa lepas dari dalil. Sedikit-sedikit dalil, yes. Pendeta pun kalau tidak sama dengan yang tertulis dalam firman Tuhan, nggak bisa kita terima. Kalau kalian kan nggak bisa, apa kata Ustadz? Amin. Mau itu hoax? Amin. Ya kan? Memang beda. Yuk, saya kasih kesempatan lagi teman-teman. Kirim permintaan ya. Asal cuman 3 kok saya minta ya. Kondusif, jujur, berdasarkan dalil, selesai. Kalau jujur kan enak. Oh saya nggak tahu. Yang saya dengar begini, tapi saya nggak yakin. Itu lebih enak kita diskusinya. Jangan kalian nggak pernah tahu dalil yang saya tunjukkan. Tiba-tiba kalian punya asumsi sendiri. Ujung-ujungnya kata Ustadz. Saya nggak ada urusan sama kata Ustadz. Saya urusannya yang berdasarkan dalil. Karena saya bawa dalil.
Ya teman-teman ya. Oke, saya sapa dulu. Terima kasih. Shalom teman-teman yang baru bergabung. Shalom semuanya. Ini baru komal pertama ya, seminggu habis di report ya. Terima kasih teman-teman yang sudah support tap-tapnya ya, biar komalnya kuat. Thank you semuanya. Tolong di follow-follow ya teman-teman yang di atas ya, saling dibantu follow ya, biar teman-teman di atas juga mungkin yang akunnya belum bisa buka data ya, biar kita saling membantu ya, biar teman-teman di atas bisa buka-buka data ya. Tolong di follow ya. Thank you semuanya yang buat support, yang udah tap-tap layar, yang sudah kasih gift ya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, yang ada yang mau naik ke atas silakan ya. Kita lihat ini ya, ada umat Islam satu ini. Ini mau dinaikkan nggak nih Miss Esther? Miss Esther, monitor nggak? Siapa itu? Coba lihat di bawah. Oke, coba. Kok di aku 0 sih? Oh, jangan Nggak usah. nyebutnya aja udah susah. Iya. Menyebutnya Jadi aja udah inilah, jijik. inilah ya, inilah mereka dengan segampangnya ya pakai nama ya. Ya, itu. Iya, nggak ada Tuh lagi malunya. tapping dia. Tuh. Ya, inilah. Tuh, ya. Ya. Nggak malu dia pakai nama itu ya. Malu dia pakai namanya Mak Katem. Harus kamu pakai Katem dong. Kenapa malu? Ya kan? Nama kok punya sendiri yang disebut-sebut. Bodoh kali kau. Menyebut namamu aja orang udah susah, ngapain kamu dinaikin? Kotor mulutnya ngomongin menyebut namamu. Najis. Najis Ya. ngomong menyebut namamu. Saya tidak butuh. Saya berharap ada satu atau dua atau berapapun ya teman-teman Islam yang berkualitas. Tapi maaf, kalau cuman sekedar yang kayak begitu kayak sampah, ya maaf ya. Saya nggak butuh gitu loh. Selamat malam saudara-saudaraku malam, Pak Kaya. sebangsa dan setanah air. Selamat malam Pak, mohon maaf ya sebentar tadi itu ya di bawah soalnya ada yang bikin nama jelek banget Pak, alat kelamin laki-laki. Bang Wahyu monitor Bang Wahyu. Iya, monitor. Oke, Bunda. thank you Bang Wahyu. Aku Taruh. mau gede ini aja nanti kalau misalkan buka ini apa ini. Oke, Iya. siapa nih? Pak Kayakal, selamat malam. Pak Kayakal, Kristen atau Muslim? Pengikut Yesus, bukan Oke. pentuhan Yesus. Ya, ada yang mau disampaikan Pak? Silakan Pak. Di Buat KTP-mu teman-teman di apa, bawah Pak? ya, terutama KTP-mu teman-teman apa, Pak? Islam ya, silakan naik. Pengikut Yesus, jadi kami ini KTP. Di KTP Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan. pengikut Yesus itu Islam, kalau pentuhan Yesus itu Kristen. Sekarang saya mau tanya ya, agak melenceng dari apakah Allah Subhanahu wa taala bisa menjelaskan siapa Yesus secara akurat tanpa kesalahan? Pakayakah? Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa menjelaskan siapa Yesus secara akurat tanpa ada kesalahan? Pakayakah? Saya ulang lagi pertanyaan saya ya Pak. Kamu kan tadi bilang kamu pengikut Yesus. Saya tanya, apakah Allah Subhanahu wa taala bisa menjelaskan siapa Yesus secara akurat tanpa ada kesalahan? Unmute dulu Pak. Unmute dulu. Saya ulang pertanyaan saya atau Bapak udah tahu pertanyaan saya? Saya ulang lagi Pak. Monitor dulu Pak. Halo, monitor dulu Pak. Pak Kayakah? Signal saya yang tidak bagus atau dia sih teman-teman? Enggak, sinyal Mas Esther kencang kok, bagus kok suaranya. Silakan. Iya. lanjut. Pak Kayakah? Saya ulang sekali lagi ya. Kamu bilang tadi kamu pengikut Yesus. Saya mau ngecek dulu.
Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjelaskan siapa Yesus secara akurat tanpa ada kesalahan? Dijawab, Pak. Bisa nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian itu bisa menjelaskan siapa Yesus Silakan Pak secara Kaya. akurat? Nggak mau menjawab berarti kita kick ya, Pak. Turunkan aja. Oke. Kami tidak menerima orang yang dodong ya, Pak. Ya, sudah, Pak. Kamu turun di bawah aja. Berarti sama kayak si Zuma Satpam. Saya pengikut Yesus. Dia lagi nge-report itu. Aduh. Iya, ketika kamu mengatakan kamu pengikut Yesus, kami ngecek. Karena ada Yesus-Yesus yang lain. Alkitab mengatakan ada Yesus-Yesus yang lain. Artinya ada Yesus-Yesus yang palsu. Teman-teman yang ngomong siapa sih? Halo teman-teman, masih ada ya dia ya? Jin yang kurasa, Pak. Oh, dia masih ada. Loh, Enggak, Pak. itu Lion itu yang ngomong. Oh, Lion. Bukan. Bukan. Enggak. Oh ya, Lion. Silakan. Nggak ada orangnya loh. Di sini nggak ada orangnya loh. Enggak ada orangnya. Saya nanyanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjelaskan siapa Yesus secara akurat tanpa kesalahan? Orang yang ngomong siapa? Teman-teman tolong di tap-tap ya teman-teman. Pertanyaan saya bukan ke situ, Pak. Pertanyaan saya karena kau bilang kau pengikut Yesus, kami tanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjelaskan siapa Yesus secara akurat? Kalau Allah saja tidak bisa, nggak mungkin kamu bisa mengenal Yesus. Miss, yang ngomong siapa? Nggak ada loh. Dia ngebuk Dia di nih. luar, dia nyangkut, dia kak dirungkatkan dulu kak Aisyah sebentar. Rungkatin lang. Dirungkatkan, Terus gimana? langsung live lagi. Oh gitu. Ya ini orangnya ngebuk. Nggak tanggung-tanggung kameranya 50 megapiksel.